wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU,
Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal.
Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti
calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun
untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin,
Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya.
Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu.
Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020.
Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut
Pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal.
Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain,
Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata,
yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja.
Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini.
Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK.
Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu.
Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal.
Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain,
Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata,
yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja.
Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu.
Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu,
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan
selama 2 tahun, yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar Rp120.000. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU,
Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal.
Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti
calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun
untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin,
Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya.
Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu.
Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020.
Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut
Pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan
mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal.
Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain,
Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata,
yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja.
Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini.
Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK.
Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap komisioner KPU
Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal.
Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti
calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun
untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin,
Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya.
Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu.
Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020.
Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut
Pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal.
Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain,
Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata,
yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja.
Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini.
Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK.
Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu.
Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal.
Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain,
Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu.
Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik.
Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku.
Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu.
Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu,
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan
mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu Rp86,4 juta jika dihitung per malamnya sebesar Rp120.000. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal.
Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain,
Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata,
yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja.
Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu.
Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu,
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan
selama 2 tahun, yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar Rp120.000. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu
Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal.
Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti
calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun
untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin,
Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya.
Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu.
Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020.
Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut
Pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan
mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu Rp86,4 juta jika dihitung per malamnya sebesar Rp120.000. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga antirasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron.
Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunnews, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120 ribu rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun, Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK tersebut. Ditemui di Matraman, Jakarta Timur pada Kamis kemarin, Hasto mengklaim jika Harun Masiku adalah korban putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak penuh kepada partai adalah penentu suara dan pergantian antar waktu anggota DPR. Menurutnya putusan MA memberikan legalitas bagi Harun untuk dilantik sebagai anggota DPR pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto menjelaskan atas putusan MA, PDIP melalui mekanisme internal memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti calon anggota legislatif terpilih yaitu Nazarudin Kimas karena meninggal.
Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan dan kini masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News. KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Jakarta Pusat. Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 September, mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira 2 tahun. Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango, hanya menyebut pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu. Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020. Lantas menjadi pertanyaan besar, berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama 2 tahun di wilayah apartemen tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribun News, biaya parkir itu diperkirakan selama 2 tahun yaitu 86,4 juta rupiah jika dihitung per malamnya sebesar 120.000 rupiah. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiku sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK. Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu. Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini. Boyamin menilai dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Dia menganggap lembaga anti rasuah hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja. Dia pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK